Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Manar Paraan Temanggung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa dan tidak bosan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkahnya, limpahan kebaikannya. Kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan kita bisa bertemu di sini di tempat yang dicintai oleh Allah ini tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diizinkan untuk bisa silaturahim ke sini dalam rangka nomor satu yang paling penting adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah, dalam rangka memperkuat persaudaraan sesama muslim, dan yang tidak kalah penting juga adalah kita di sini dipertemukan dalam rangka sama-sama belajar, dalam rangka sama-sama saling berbagi manfaat agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema kunci-kunci kebaikan, di mana insya Allah selama beberapa saat ke depan kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang memang sepertinya sepele, tapi ternyata bisa menjadi istilahnya menjadi sesuatu yang menambah kebaikan kita dan memperberat amal ibadah kita, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu bagian dari iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Ada pula yang mengartikan bersuci adalah separuh dari keimanan itu sendiri. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, kalimat hamdalah tamla'ul mizan dapat
memperberat timbangan kebaikan seseorang di kiamat nanti. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Berzikir dengan kalimat tasbih dan hamdalah, subhanallah walhamdulillah, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, pahalanya itu dapat memenuhi langit dan bumi. Pahalanya apa? Dapat memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun. Adapun salat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Wasabru diyaun. Sabar itu adalah lentera. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu dapat menjadi penyebab keselamatan Anda, ya. Al-Qur'an itu bisa menjadi penyebab keselamatan Anda, tapi juga bisa menjadi penyebab kecelakaan Anda, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Kullun nasi yaghdu, setiap orang itu diberi kesempatan yang sama setiap harinya, ya, untuk beramal. Fafa'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ya. Di antara mereka, ya, dalam memanfaatkan kesempatan tersebut, ada yang mu'tiquha, ada yang dia itu dapat menyelamatkan dirinya, aw mubiquha, atau dia itu justru malah mendapatkan celaka. Ya. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi, ya, di sini kunci-kunci kebaikan, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita, ya, perbuatan-perbuatan yang ringan, ya, tapi apa, memiliki keutamaan yang besar. Oke, kita coba kita bedah satu-satu. Nih, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil manfaatnya dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci adalah setengah dari keimanan. Maksudnya bersuci di sini apa? Bersuci di sini adalah mensucikan tubuh kita ini, mensucikan tubuh kita, mensucikan pakaian kita, dari hal-hal yang buruk. Dalam hal ini lebih cenderung ke apa? Bersuci di sini mensucikan tubuh kita, ya, dari najis maupun hadas. Ya, mensucikan tubuh kita dari najis maupun hadas. Dengan apa? Ya tergantung. Kalau hadas besar ya dengan mandi besar, ya, hadas kecil dengan berwudu atau bertayamum. Dan juga mensucikan pakaian kita dari segala macam kotoran dan najis. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan bersuci itu, ya, dikaitkan dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan perbuatan seseorang bersuci itu dengan keimanan. Kita tahu bahwasanya, ya, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwasanya iman itu apa sih? Iman itu kan dimana seseorang itu, ya, iman itu apa? Iman itu kan penjabarannya, iman itu adalah sesuatu yang diyakini dengan hati, ya. Diyakini dengan hati, kemudian apa? Diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya bersuci itu separuh dari keimanan. Orang yang beriman, ya, itu akan tampak buahnya, ya, dari perbuatannya sehari-hari. Ya. Yang namanya orang itu kalau mengaku beriman, ya, dan imannya itu benar, imannya itu jujur, ya. Orang apabila mengaku beriman, imannya benar, imannya jujur, ya, tentunya akan muncul buahnya, ya. Sebagaimana apa? Sebagaimana apabila kita menanam tanaman, sebutlah kita menanam tembakau, ya, atau menanam sayuran, misalnya menanam sawi atau menanam wortel, kentang dan seterusnya, menanam cabai misalnya. Itu apabila kita rawat dengan benar, kita kasih air dalam porsi yang pas, kita kasih pupuk, kita kasih apa ya? Kita kasih pupuk, kita kasih air, kita rawat, kita jaga dari hama misalnya.
itu nanti akan tumbuh dengan baik dan benar, akan keluar buahnya. Kita nanam cabai, dikasih pupuk, disirami, dijaga dari hama, diberi vitamin, tentu cabai itu nanti akan berkembang, cabai itu nanti akan berbuah, dan buahnya itu bisa kita petik, bisa kita manfaatkan, ada hasilnya, ada nyatanya. Nah, begitulah iman seseorang. Iman seseorang itu, kalau imannya itu jujur, imannya itu benar, imannya itu serius di mata Allah, tentunya dia akan muncul dari dirinya itu bukti berupa amalan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan di daerah kita ini, Wonosobo, Parahan, itu kan tentunya daerah dingin. Tentunya daerah dingin. Coba bayangkan, ada orang rela bangun pagi, ada orang rela bangun subuh, lalu apa? Tidak ragu dan tidak takut untuk berwudu. Dalam artian gengen sewu, istilahnya isu-isu pun keceh banyu gene apa? Wudu ajeng napa? Ajeng medal teng pundi teng masjid. Kalau secara logika, dingin-dingin kok malah megang air, kenapa sih? Dingin-dingin kok malah keceh. Nah, itu secara logika kan. Tapi apa? Karena didasari keimanan tadi, percaya bahwasanya bagi orang yang beribadah kepada Allah, bagi orang yang mengamalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, dia akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti. Karena didorong oleh semangat keimanan, maka udara dingin tidak berpengaruh. Rasa ngantuk bisa dilawan. Itu karena apa? Punya semangat iman. Dan juga apa? Orang yang imannya serius, dia tidak akan pernah menyepelekan masalah kesucian. Orang yang imannya itu apa? Orang yang imannya itu jujur, orang yang imannya itu benar, dia tidak akan menyepelekan masalah toharah. Karena apa? Banyak sekali amal-amal perbuatan dalam Islam, di mana di situ disyaratkan harus adanya toharah. Mulai dari sholat, itu kan wajib ada toharah. Orang yang mau sholat ya dia harus bersuci. Orang mau puasa juga harus bersuci. Buktinya apa? Kok puasa harus bersuci? Ya, bagi yang misalnya non sewu, bagi kaum ibu-ibu, kaum wanita, kaum perempuan yang sedang tidak suci, nyatanya tidak boleh berpuasa. Kalau haidnya berhenti, harus mandi dulu baru berpuasa. Belum lagi apa? Dalam masalah haji itu juga ada beberapa amalan-amalan di situ yang disyaratkan harus bersuci. Ini menunjukkan apa? Yang namanya bersuci itu tadi separuh keimanan. Menjadi kunci amal ibadah dalam Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya yang namanya bersuci itu punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya apa? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim itu berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, di mana dalam sholatnya itu dia berkonsentrasi lahir batin, melainkan tidaklah seorang muslim menjalankan itu semua, melainkan balasannya adalah surga. Dalam hadis lain dikatakan apa? Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablighu aw yusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Tidaklah seorang muslim menjalankan itu semua, melainkan besok di hari kiamat 8 pintu surga itu akan dibukakan untuknya, di mana dia itu boleh memilih dari pintu mana dia masuk. Jadi orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, itu dia punya keyakinan, didorong oleh rasa keimanan bahwasanya apa? Amalannya itu nanti yang akan mengantarkan dia sampai surga. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang beriman itu secara main-main. Imannya itu iman yang main-main, tidak serius. Implikasinya apa? Implikasi kalau iman tidak serius berarti nanti amalannya juga tidak serius. Orang munafik kan gitu, sholatnya tidak serius. Dalam Al-Quran kan dikatakan seperti itu. Orang munafik itu sholatnya apa? Malas-malasan kan gitu. Allah mensifati sholatnya orang munafik apa? Ketika disuruh sholat apa? Allah menyifatinya illa wahum kusala. Orang munafik itu sholatnya malas-malasan. Dalam surah Al-Maun apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang munafik itu sholatnya juga apa? Lalai. Lalai itu apa? Menyepelekan. Itu orang munafik. Kita isi Islam, tapi apa? Tapi dalam hatinya itu Islamnya itu tidak serius. Itu munafik namanya. Salah satunya apa? Sholatnya itu males, aras-arasan. Orang apa? Orang munafik bilang apa? Aras-arasan, males, awang-awangan. Lah sekarang gini, sholat saja awang-awangan, sholat saja males, apalagi wudunya. Wudunya juga wudu yang hanya sekedarnya. Sing penting ketok teles, tidak dimaknai apa itu wudunya, apa itu wudu, apa itu bacaan sholat. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? La yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Nah, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mukmin. Tidaklah ada seseorang yang menjaga wudunya kecuali dia itu orang mukmin. Dalam hadis dikatakan khamsun man jaa bihinna ma'a imanin takhalal jannah. Hafiz 'ala salawatil khams 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Hafaza 'ala salawatil khams 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa a'ta az-zakata min malihi tiba nafsi biha. Qala wa kana yaqulu ayyullah la yaf'alu dhalika illa mu'min wa shama ramadhana wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila wa addal amanah. Qalu ya Abu Darda wa ma ada'ul amanah? Qala al-ghuslu minal janabati fa innallaha lam yahtamin ibna adama ala syai'in min tinhi ghairaha. Rawahu al-Imam Abu Dawud wa Tabarani. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tabarani, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara bila seseorang itu melakukannya disertai dengan keimanan, dia akan masuk ke dalam surga. Yang pertama apa? Dia menjaga sholat 5 waktu dengan wudunya dan dengan gerakan-gerakannya dikerjakan dengan benar dan tumak ninah. Dan dia apa? Menjaga sholat 5 waktu dengan mengerjakannya di awal waktu. Kemudian apa? Dia secara ikhlas mau menginfakkan hartanya terutama untuk zakat. Kemudian apa lagi? Dia mau melakukan puasa Ramadan. Dia mau menjalankan ibadah haji bila memiliki dana, bila memiliki uang, bila hartanya cukup. Dan juga dia mau menjalankan amanah. Kemudian ada orang bertanya kepada salah seorang sahabat, apa yang dimaksud menjalankan amanah di sini? Karena yang namanya menjalankan amanah itu luas. Abu Darda mengatakan yang dimaksud menjalankan amanah dalam sabda Nabi tersebut adalah apa? Kata Abu Darda, yang dimaksud menjalankan amanah di sini adalah dia mau mandi junub. Dia mau mandi junub. Karena yang namanya kondisi junub itu kan yang tahu hanya dia dengan Allah. Bila seseorang itu mengalami junub, yang tahu itu hanya dia dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Orang lain itu tidak tahu. Beda kalau orang misalnya masuk angin, orang flu itu kan kelihatan. Oh, batuk pilek berarti flu kan katanya.
Ada orang nun sewu, ada orang stroke, kan kelihatan, oh itu orang stroke karena apa, tubuhnya tidak bisa digerakkan dengan normal. Ada orang misalnya apa, menderita nun sewu, ada orang menderita penyakit kulit, gatel-gatel, wah ukar-kukur terus, oh ketok. Tapi kalau orang ini junub, orang berhadas besar, caranya haid ya wanita haid dan seterusnya, itu kan dari luar kan tidak terlihat. Yang bisa menilai dia dengan Allah. Kok dia itu mau mensucikan dirinya? Nah, berarti itu tandanya dia apa? Punya nilai keimanan. Dalam dirinya masih ada iman. Karena bisa saja orang junub atau orang berhadas besar dia ngakunya suci, seperti orang puasa, seperti orang tidak puasa tapi ngaku puasa. Itu amalan batin. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Berikutnya dalam sabda Nabi, faedah berikutnya, walhamdulillahi tamlaul mizan. Bila kita banyak berzikir kepada Allah dengan membaca hamdalah, kita banyak berzikir kepada Allah dengan membaca hamdalah apa? Tamlaul mizan. Niscaya amalan kita itu apa? Dapat memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Penjabarannya di sabda Nabi berikutnya, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Membaca zikir kalimat thayyibah diantaranya subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya itu sebesar langit dan pahalanya itu dapat memenuhi langit dan bumi. Pahala kita melakukan sebuah amalan di mana pahalanya itu memenuhi langit dan bumi, itu jelas amalan itu apa? Dapat memperberat timbangan kita di akhirat nanti. Itu baru amalan sunnah. Berzikir ini kan sunnah. Belum amalan yang wajib. Karena apa? Amalan yang wajib otomatis pahalanya di atas amalan sunnah. Berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah ini saja pahalanya memenuhi langit dan bumi, apalagi kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya wajib. Nah, sekarang para ulama memberikan penjelasan kenapa kalimat hamdalah dan kalimat tasbih itu dapat memperberat timbangan seseorang, atau kenapa pahalanya sampai sebesar itu. Karena yang namanya kalimat tasbih itu kalimat tasbih, jadi ada yang disebut kalimat-kalimat thayyibah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di sini ada 4 kalimat: tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kalimat tasbih, tasbih itu apa? Kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Tasbih itu kan kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan sesembahan kita yang maha sempurna. Dimana kita apa? Mensucikan Dia dari segala macam kekurangan. Itu menunjukkan apa? Keimanan kita. Tahmid di sini apa? Kita memuji Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tahmid ini berisi pujian kepada Allah dan pengakuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan kita yang mengatur alam semesta ini. Dan juga apa? Kalimat tahmid ini memiliki keutamaan atau memiliki apa istilahnya sebagai cerminan bahwasanya kita ini memang apa ya, kalimat tahmid ini kita ini memang cara-caranya apa kita ini memang sebagai hamba yang bersyukur. Nah, sebagai perwujudan kalimat syukur. Jadi dalam kalimat tahmid ini ada pengakuan terhadap kebesaran Allah dan juga ada rasa syukur, perwujudan rasa syukur. Karena orang bersyukur itu kan dengan 3 cara. Orang bersyukur itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan lisan, banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Yang kedua apa? Dengan bersyukur dengan hati, yaitu kita mengakui bahwasanya segala nikmat yang kita terima ini, segala nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu tidak menyalahgunakan apa yang Allah berikan untuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, itu bersyukur dengan perbuatan. Nah, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah disertai keimanan, disertai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah menjadi bagian dari cara kita bersyukur.
Sedangkan apa? Allah berfirman bagi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila manusia itu bersyukur, niscaya nikmat Allah akan ditambahkan kepada orang tersebut. Akan tetapi bila orang itu ingkar, niscaya apa? Azab Allah sangatlah pedih. Begitu juga kalimat tahlil la ilaha illallah. Itu menjadi apa? Menjadi kunci seseorang masuk surga. Kalimat tahlil menjadi kunci seseorang masuk ke dalam surga karena dia apa? Dia hanya mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Begitu pula kalimat takbir, di mana kalimat tersebut berisi pengakuan bahwasanya hanya Allah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang pantas dinomor satukan. Selain Allah tidak pantas dinomor satukan. Nah, bila kita merutinkan kalimat-kalimat itu tadi, Rasulullah mengabarkan Allah akan memberinya pahala yang dapat memenuhi langit dan bumi. Pahala itu berarti lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau ditanya siapa orang terkaya, tentu apa istilahnya kan sering itu ada di postingan-postingan itu di beberapa meme kan. Siapa orang terkaya? Ada yang bilang fulan hartanya sekian triliun kan gitu. Ada yang bilang fulan hartanya sekian ribu triliun. Dia punya perusahaan ini itu. Hartanya itu bertambah dalam hitungan detik. Nek kita itu paling harta kita bertambah pas gajian kan gitu. Nek itu udah beberapa deretan orang terkaya di dunia hartanya itu bertambah setiap detik. Kemudian ada lagi di beberapa postingan itu, orang terkaya itu bukan mereka, tapi orang terkaya itu siapa? Ini orang yang mau mengamalkan ini. Bila kita mau mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah ini, berzikir pada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah ini, Allah akan menjanjikan pahala yang sangat besar, memenuhi langit dan bumi, lebih berharga dari dunia seisinya. Berarti nek kita mau merutinkan zikir ini, di mata Allah kita itu sudah jadi konglomerat. Hanya dengan bermodalkan 4 kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Membaca 4 kalimat ini tidak sampai 10 detik. Tidak sampai 10 detik membaca 4 kalimat ini. Bila kita merutinkannya, di mata Allah kita lebih berharga dari miliarder manapun. Kita lebih berharga dari konglomerat manapun yang tidak pernah beribadah. Di mata Allah kita menjadi konglomerat di akhirat. Siapa sih konglomerat di akhirat itu? Konglomerat di akhirat itu dia yang datang membawa pahala yang besar. Dia datang dengan membawa yang besar, dia datang dengan membawa pahala yang besar, di mana pahala itu nanti menjadi apa? Menjadi wasilah turunnya rahmat Allah sehingga orang itu bisa dimasukkan ke surga. Nah, itu konglomerat yang hakiki, konglomerat yang sejati di akhirat nanti. Bukan konglomerat dunia. Nek konglomerat dunia itu kalau dia sudah mati ya sudah, hartanya itu menjadi milik orang lain. Orang itu nek mati itu kan hartanya diambil ahli waris. Misalnya mohon maaf saya mati, ya paling kalau saya mati hartanya kan dilungsuri anak saya. Bapak ibu sekalian meninggal dunia ya hartanya diambil keturunannya kan gitu. Sudah bukan milik bapak ibu sekalian. Itu konglomerat di dunia itu hartanya hanya sementara. Tapi kalau konglomerat di akhirat, rajin beribadah, rajin berzikir, rajin sholat, selalu menjaga wudhu, itu konglomerat di akhirat. Itu nanti yang kebaikannya akan kekal. Allah mensifati orang yang beriman itu di akhirat apa sih? Dalam surat Al-Baqarah itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman itu, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada kitab Allah, mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia, dan di akhirat mereka menjadi orang-orang yang muflihun. Muflihun itu apa? Muflihun itu di Al-Quran terjemahan itu diartikan apa? Orang-orang yang beruntung kan. Tapi kalau kita mau melihat ke makna bahasa Arabnya, muflihun, orang-orang muflihun, orang-orang yang muflihun. Kata muflihun itu kan jamak dari muflih. Muflih itu apa? Memiliki isim masdar falah. Kata dasar isim masdar itu apa? Kata dasar falah. Falah itu apa sih? Dalam azan itu dikatakan apa? Hayya 'alal falah kan itu. Marilah kita bersegera menuju kemenangan. Kata falah ini memiliki arti kebaikan yang sifatnya itu awet dan kekal.
Jadi dalam bahasa Arab itu yang namanya kebaikan itu ada yang dinamakan hasanah. Ya. Kebaikan itu ada yang dinamakan hasanah. Ada yang kemenangan, ya, kesuksesan itu ada. Kesuksesan itu ada yang dinamakan fauz, ada yang dinamakan falah. Ya. Dalam bahasa Arab itu kan gitu. Ada yang dinamakan kemenangan, itu kemenangan, kesuksesan itu ada yang dinamakan falah, ada yang dinamakan fauz. Ya. Wadzalikal fauzul azim. Nah, gitu. Orang masuk surga itu wadzalikal fauzul azim, mendapatkan kesuksesan yang kemenangan yang besar. Tapi ini Allah dalam hal ini menggunakan kata falah. Apa itu falah? Falah itu apa? Falah itu mendapatkan kebaikan yang sifatnya kekal dan awet. Orang masuk surga itu berarti dia apa? Muflih, orang yang mendapatkan al-falah, orang yang mendapatkan kemenangan yang sejati. Karena surga itu sifatnya kekal dan awet. Makanya di sini dikatakan apa? Al-falah. Nah, jadi apa? Konglomerat akhirat itu, ya, orang yang membawa kebaikan yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ya, tanpa membawa keburukan, baik itu berupa kezaliman kepada Allah atau kezaliman pada diri sendiri maupun kezaliman pada orang lain. Berikutnya, ya, wassalatu nur. Ya, faidah berikutnya dari sabda Nabi, wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya. Salat adalah baca cahaya. Apa yang dimaksud cahaya di sini? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Jadi Allah berfirman dalam kejadian perpindahan kiblat. Ya. Dulu orang Islam zaman Nabi itu kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, menghadap ke Palestina, menghadap ke utara. Ya. Karena Rasulullah itu hidup di kota Mekah dan Madinah, itu nek sholat menghadap ke utara dulu. Kemudian apa? Allah menurunkan firman Allah yang menyatakan bahwasanya kiblat itu dipindah, yang tadinya ke Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka mulai hari ini kalau kamu sholat, wahai Nabi dan wahai umat Islam, mulai hari ini kalau kalian sholat itu menghadaplah ke Masjidil Haram. Nah, ketika turun ayat itu para sahabat bertanya-tanya, bagaimana dengan sholat kita ketika menghadap Masjidil Aqsa, itu muspron apa mboten wahai Rasulullah? Karena sekarang kiblatnya dirubah. Lah terus sholat kita zaman dulu itu muspron apa mboten? Allah berfirman apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian yang dahulu. Di sini Allah menggunakan kata iman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yaitu maksudnya sholatakum. Di sini Allah menggunakan diksi iman untuk menyebut sholat. Sholat itu adalah cahaya. Karena apa? Sholat itu apa? Menjadi pembeda seorang muslim dengan yang bukan muslim. Bainar rajuli wa bainas syirki apa? Tarkus sholat. Batas pembeda, kata Nabi, antara seseorang dengan kemusyrikan itu masalah sholat. Barang siapa menjalankannya dengan benar, yaitu berarti dia mukmin. Berarti kalau dia tidak sholat, berarti hukumnya sama dengan orang musyrik. Makanya dikatakan nur, sholat itu cahaya. Karena apa? Dengan sholat yang kita jalankan di dunia, kita akan mendapatkan cahaya di alam kubur. Besok di hari kiamat, ya, dalam hadits dalam Al-Quran itu, besok di hari kiamat ketika kita menyeberangi jembatan Sirat, ya, yang menjadi pembatas antara surga dan neraka, jembatan Sirat itu, ya, dalam Al-Quran dikatakan apa? Nuruhum yas'a baina aydihim. Orang mukmin itu, orang mukmin itu, jadi gini, umat manusia itu menyeberangi jembatan itu, Sirat itu, ada yang punya modal cahaya dan ada yang tidak punya modal cahaya. Yang tidak punya modal cahaya itu orang yang munafik. Orang munafik itu menyeberangi Sirat tanpa ada cahaya, sehingga apa? Mereka kepleset nyebur ke neraka jahanam. Sedangkan orang mukmin menyeberangi Sirat itu tadi, titian yang menghubungkan apa? Akhirat dengan menghubungkan perjalanan mereka di akhirat dengan surga, ya, melewati titian. Itu apa? Dalam Al-Quran dikatakan mereka memiliki cahaya di wajah mereka, mereka dituntun oleh cahaya yang ada di depan mereka. Cahaya itulah, ya, yang dihasilkan dari keimanan dan sholat itu tadi. Salah satunya. Jadi semakin kita kuat iman kita, semakin kita berkualitas sholat kita, nanti cahayanya akan semakin terang.
cahaya semakin terang, nah itu nanti kita lewat jembatan semakin mudah. Tapi nek cahaya, tapi kalau sholat kita asal-asalan, iman kita yo naik turun, dalam artian kita tidak pernah menjaga iman kita, sholat kita asal-asalan, ya nanti mungkin bisa jadi kita nyebrangi jembatan, lampunya lap-lep, kedip-kedip, kadang nyala, kadang mati, nyala, mati. Cilokone nek kita lagi nyebrang, lampunya mati. Tapi kalau itu tadi imannya kuat, sholatnya kuat, akan terang. Ibarat mobil itu apa lampunya LED. Nah, untuk jalan di malam hari akan apa terasa mudah. Kemudian Nabi bersabda, wasodaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti seseorang itu mukmin atau bukan. Jadi bukti seseorang itu beriman atau bukan tadi satu, sholat. Sholat itu urusan dia dengan Allah, ibadah yang sifatnya apa antara dia dengan Allah. Nah ini bukti keimanan berikutnya apa? Sedekah. Sedekah itu adalah ibadah yang sifatnya itu sosial. Nah, jadi orang yang beriman itu orang yang hubungannya dengan Allah baik dan hubungan sosialnya juga baik. Tadi nun sewu, yang namanya orang hidup itu orang yang terima apik karo wong liya, tapi juga harus apik karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Kan kadang ada orang ora usah sholat, sing penting apik karo wong kan gitu. Sholat kok ora perlu, sing penting karo wong ki apik. Nah niku nun sewu padha wae kok nganggo klambi ning ora nganggo katrok. Karena orang itu dituntut baik itu tidak hanya pada sesama manusia, tapi pada Allah. Bahkan itu nomor satu, baik pada Allah itu kita membangun hubungan baik dengan Allah itu nomor satu. Karena kita ada di dunia ini ya karena Allah berfirman kun fayakun. Allah menghendaki kita ada ya kita ada. Kita ada di dunia karena kehendak Allah. Kita bisa hidup ya karena Allah yang memberi makan dan minum, memberi nafas, memberi nyawa, memberi kesehatan. Jadi orang yang terima ngapik karo wong tapi ya kudu apik karo Gusti Allah kan ngoten. Nah di sini wasadaqatu burhan menjadi pembeda antara orang iman dan orang munafik. Orang munafik itu kalau disuruh berinfak itu alasannya ada aja. Sing cari inilah itulah. Tapi kalau orang beriman itu enggak, infak itu ringan aja. Orang beriman semakin kuat iman seseorang itu semakin mudah melepaskan harta. Seperti mereka melepaskan hembusan nafas. Karena apa? Dia percaya dengan ayat apa? Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Kan dalam Al-Baqarah itu ada masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanafil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan jalan Allah. Itu seperti apa? Orang yang menanam gandum atau misalnya bahasa kita di sini tidak ada gandum, gampangannya apa? Padi wes namanya. Yang mirip-mirip gandum padi. Orang menanam padi, nyemplungkan satu biji, padi itu tumbuh, gandum itu tumbuh, menjadi 7 batang. Masing-masing batang itu di situ ada 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi apa? Orang yang beriman dia percaya kalau dia itu sedekah, niscaya apa pahalanya nanti di akhirat akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Karena dia percaya, karena dia itu beriman, akhirnya apa? Karena dia itu beriman, akhirnya dia mau melepaskan hartanya, karena dia percaya akan balasan yang Allah sediakan. Akhirnya dia percaya. Percaya kalau apa? Dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Nah, kalau orang munafik kan tidak percaya, hanya lahirnya saja Islam, tapi apa? Dia tidak percaya akan apa yang Allah janjikan. Berikutnya wasabru diyaun. Sabar itu adalah lentera. Lentera niku carane napa nggih? Obor, petromak atau nek wong nek tiang napa nika? Tiang mados kodok napa mados welut dalu-dalu kan mesti bawa petromak. Nah itu lentera. Kalau nun sewu nggih, kalau ada orang bawa lentera, nek dia itu pegang lentera kira-kira panas apa mboten? Panas. Di sini dikatakan dia. Dia itu apa sih? Bedanya dengan nur. Dia dan nur itu kan sama-sama menyinari. Nur itu cahaya, dia itu lentera. Bedanya cahaya dengan lentera. Kalau cahaya itu hanya bersifat menyinari. Tapi kalau lentera itu menyinari tapi juga apa? Panas. Menyinari juga sekaligus panas. Itulah gambaran sabar.
Sabar itu bisa menjadi penerang jalan kita dalam hidup di dunia. Modalnya sabar. Sabar itu menyinari jalan kita, tapi apa? Panas, berat. Sabar itu apa? Berat. Jadi orang yang sabar itu seperti orang yang menggenggam bara api. Nek diculke ya kita tidak punya pegangan, kita tidak punya lentera. Tapi nek dipegang ya panas. Ya itulah gambaran orang sabar. Gelem ora gelem ya dilakoni, itu gambaran orang sabar. Tapi apa? Orang yang sabar itu, kalau orang Jawa bilang apa? Orang sabar bakal ketemu dalane kan ngaten nggih. Memang yang namanya sabar itu mudah diucapkan, tapi apa? Berat diamalkan. Makanya perlu selalu untuk dilatih. Selalu dilatih terus menerus. Bahkan bisa jadi latihan sabar itu ada dua hal yang latihannya itu seumur hidup. Nah, kita latihan mobil, latihan motor itu kan paling berapa hari, berapa minggu ya sudah lancar kan. Ini latihan dua ini bisa seumur hidup. Ora hatam-hatam. Satu ikhlas. Nah, wong latihan ikhlas itu tidak ada selesainya. Yang kedua sabar. Wong latihan sabar itu juga tidak ada selesainya. Ujiannya datang sewaktu-waktu. Berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu bisa menjadi penyebab keselamatan Anda, tapi juga bisa menjadi penyebab ketergelinciran Anda, kepleset. Tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Kata Nabi. Kalau kita itu mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau berteman dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran, dan mempelajari isinya, mentadaburi isinya, serta mengamalkan, itulah yang akan menjadi penyebab keselamatan. Karena apa? Al-Quran itu kan cara-caranya mata air, ibarat Islam itu sungai, Al-Quran itu mata airnya. Kalau pengen mendapatkan air yang jernih kan ngurut tuh. Kalau kita berada di sungai, pengen mendapatkan air yang jernih itu kan kita nyari sumbernya. Itu sudah pasti bersih. Jadi kalau kita pengen berislam dengan baik dan benar, kita jangan lepas dari yang namanya Al-Quran. Orang yang lepas dari Al-Quran itu tadi orang yang langkahnya akan tergelincir. Terakhir, sebelum ditutup, faedah terakhir, bahwasanya setiap orang itu kulun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap orang itu punya kesempatan beramal yang sama setiap harinya. Punya kesempatan beramal yang sama. Hanya saja di antara mereka ada yang mengisi harinya itu dengan hal yang positif, mengisi harinya dengan amalan yang baik. Niscaya orang itu adalah orang yang akan membebaskan dirinya dari siksa neraka. Dan ada pula apa? Yang mengisi harinya itu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyelisihi, melanggar aturan Allah. Orang itulah yang akan menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Loh, bagaimana agar kita tahu kalau kita ini orang yang menjerumuskan diri atau orang yang menyelamatkan diri? Ya, kata-kata sebelumnya kita lihat Al-Quran. Hidup kita selaras dengan Al-Quran, ya insya Allah kita jadi orang selamat. Hidup kita tidak selaras dengan Al-Quran, ya jangan harap kita jadi orang yang selamat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Marilah kita amalkan bersama-sama. Ada salahnya, ada kelirunya, itu murni kesalahan saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.